Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran 1. Tumbuhan memiliki peran penting bagi kehidupan di bumi. Peran tumbuhan diantaranya sebagai pembersih udara, penyejuk udara, dan sumber bahan pangan. Oleh karena itu, kita harus menyayangi tumbuhan. Salah satu cara menyayangi tumbuhan adalah dengan melakukan kegiatan merawat tanaman. Kegiatan merawat tanaman adalah bentuk kasih sayang kepada tumbuhan. Menyayangi tumbuhan termasuk bentuk syukur kepada Tuhan. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. 1. Siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting. Kemudian susunlah di dasar pot. 2. Campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang, masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Kemudian letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. 3. Masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Yang keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan diisi sampai penuh. Sisakan sekitar 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Yang keenam, siram tanaman dengan air secukupnya. Yang terakhir, bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Kemudian letakkan pot di tempat yang diinginkan. Nah, untuk tugas yang pertama, kalian kerjakan Ayo Berlatih halaman 109. Buat tanda centang di dalam kotak bila kalimat-kalimat di bawah itu sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebarnya 2-5 cm. Jika daunnya diremas, akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Garis bilangan adalah suatu garis lurus di mana setiap titiknya diasumsikan melambangkan suatu bilangan atau suatu angka. Misalnya seperti garis berikut ini. Garis yang telah dilengkapi bilangan ini disebut garis bilangan. Pada garis bilangan berlaku bilangan yang letaknya semakin ke kanan nilainya semakin besar. Sedangkan bilangan yang letaknya semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0, secara berurutan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk mengukur panjang pohon sirih yang awalnya berada di angka 3, kemudian setelah beberapa waktu pohon sirih bertambah 2 satuan, sehingga dalam penjumlahan tertulis 3 ditambah 2.
untuk menghitung menggunakan garis bilangan dapat dicontohkan sebagai berikut ini. Berawal di posisi 0, kita geser ke posisi 3. Kemudian, karena bertambah 2 satuan, kita geser ke kanan sebanyak 2 kali, sehingga berada pada posisi 5. Sehingga hasil penjumlahan dari 3 ditambah 2 menggunakan garis bilangan adalah 5. Untuk contoh yang lainnya, jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, maka untuk menghitung panjang pohon sirih sekarang adalah dari angka 0 kita geser ke angka 4 atau kita loncat sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kemudian karena bertambah 7 satuan, kita geser sebanyak 7 satuan ke arah kanan dari posisi 4. Kemudian kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan berhenti di angka 11. Sehingga hasil penjumlahan dari 4 ditambah 7 menggunakan garis bilangan adalah 11. Kemudian untuk tugasnya, kalian kerjakan Ayo Berlatih halaman 115 dan 116, yaitu menyelesaikan penjumlahan menggunakan garis bilangan. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.